Kalau banyak yang menganalisis demo DPR itu adalah ada dalangnya ataupun direkayasa, maka bisa nggak sih kita mencurigai si Ahmad Saroni ini salah satu dalangnya? Kenapa? Karena kan ini demo tidak mengatasnamakan mahasiswa ataupun buruh ataupun ormas apapun. Maka kan ini perlu ada orkestrasi. Bagaimana caranya ya kan? Ini gimana nih kita mau bikin demo? Caranya gimana? Ya lu sulut dulu dong emosi rakyat. Caranya apa? Lu bikin kata-kata kontroversial. Akhirnya muncullah kata-kata tolol dari Saroni yang menyulut hati emosi rakyat Indonesia. Nah, kemudian di bawah ada yang bertugas memang juga mengorkestrasinya. Dari sulutan ini diorkestrasi di bawah. Jadilah demo ini. Maka ini menurut saya salah satunya beang keroknya ini Ahmad Saroni nih. Ya kan, dia bikin kata-kata yang menyinggung perasaan rakyat, ya kan. Bayangan kalau dia ngomongnya itu responnya kagak begitu, ya mungkin aja nggak bakal kejadian. Ini kayak terorkestrasi dengan sistematis gitu loh. Ini patut dicurigai nih si Ahmad Saroni ini nih. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol. Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir, dua hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ternyata foto aku udah masuk nih ke feednya Ahmad Syaroni. Ahmad Syaroni punya duit sebanyak itu, bisa beli Cybertruck, bisa beli beberapa motor mewah, ketua Harley Davidson kalau nggak salah katanya di Indonesia. Uang sebanyak itu nggak bisa membeli kamu keberanian, nggak bisa membeli kamu nyali, nggak bisa membeli kamu akuntabilitas untuk bertanggung jawab sama perkataan kamu. Jadi ternyata kamu diundang, nggak berani datang, tapi nontonin gitu ya. Fans berat ternyata sama aku ya. Nggak apa-apa, bagus. Semoga keberadaan aku bisa mengajari kamu cara berargumen yang baik dengan data, dengan logika, dan dengan empati terhadap penderitaan yang dirasakan masyarakat. Apakah uang kamu yang sebanyak itu nggak mampu membeli kamu empati? Teman-teman, lihat nih ya, uang itu bukan segalanya. Orang yang uangnya udah nggak ada serinya, yang petantang petenteng, pamer kekayaan di tengah kemiskinan masyarakat, dan mati empatinya, ternyata nggak bisa membeli dia keberanian untuk bertanggung jawab sama kata-katanya sendiri loh. Yang aku tanya kan kata-katanya dia. Terus kedua nih ya, dia nanya nih, ngepost foto aku gitu kan, di feednya. Bagus, sembah kalau bisa foto aku. Lagi lomba debat di Denmark. Aduh, apa nggak bisa baca? Prestasi debat aku itu udah 10 tahun yang lalu. Aku nggak sedang lomba debat di Denmark. Aku sedang kerja, saat ini aku adalah strategi manager di perusahaan paling sustainable di dunia, namanya Vestas. Apa yang aku dilakukan di sana? Aku adalah ahli strategi untuk membantu perusahaan agar bisa memprioritaskan kebijakan-kebijakan yang terbaik untuk bisnis. Perusahaan aku terbesar di marketnya di dunia dan paling profitable di dunia. Itu yang aku lakukan di Denmark. Apa yang kamu lakukan di rumah mewahmu? Tuh lihat tuh. Ya, cemen banget lu Syahrini. Kemarin mah di lo ngebacotnya orang-orang yang menyuarakan DPR bubarkan itu orang paling tolol sedunia. Ya, giliran sekarang lu ditantang debat sama Mbak Salsa, langsung kayak kerupuk kaleng lu, langsung melempem. Ya, mental lu segitu doang Syahrini ngebacot doang gede. Giliran ditantang mah langsung kicep, langsung jiper, langsung ciut, langsung kayak serbuk Astor. Makanya lu jangan sok belagu Syahrini. Ingat, rakyat itu bos lu, majikan lu, yang gaji lu. Lu jangan ngomong kayak gitu Syahrini. Giliran ditantang debat tuh sama rakyat lu sendiri, masa lu langsung kicep, langsung jiper. Padahal kan lu anggota dewan, harusnya lu lebih cerdas lah. Mbak Salsa nih udah cakep, manis, cerdas, dan nyalinya bos. Bus senggol dong. Bener-bener ini Mbak Salsa nih juara debat se-Asia Pasifik nih, mewakili negara Indonesia. Dan sekarang dia tuh tinggal di Denmark, kerja di perusahaan yang ternama di dunia. Tapi dia tetap masih warga Indonesia dan sangat peduli dan sangat prihatin sama rakyat Indonesia. Makanya sekarang nih pasti Syahrini ngomong tolol begitu, Mbak Salsa langsung speak up, bersuara.
kagak terima, karena dia juga sebagai rakyat Indonesia, dia kagak terima, makanya langsung ditantang debat. Si Syahrini langsung kicep, langsung kayak kerupuk kaleng yang 2000-an itu, langsung melempem. Alah, segini doang kemampuan dan nyalinya anggota dewan. Ama rakyat biasa aja langsung jiper, langsung ciut. Alah, ketahuan sekarang mah anggota dewan kecerdasannya, mentalnya, nyalinya cuman sekecil kayak kaleng kerupuk. Gedek banget gua ngeliat lu. Si Ahmad Syaroni ngomong tolol ke masyarakat ditantang debat ku Mbak Salsa Erwina yang juara debat dunia kalau kamu rungkut, kalau kanyen status, silahkan caci maki saya, silahkan caci maki saya. Emang cacieun goblok sia teh. Arogan pisan anjing jara di DPR teh heuh. Arogan pisan najis. Cuh. Bagi saya, kata tolol itu artinya pinter. Jadi kalau saya bilang orang tertolol di dunia, itu artinya orang terpinter di dunia. Paham? Salahnya polisi sering melakukan kekerasan yang berlebihan. Ya, itu saya mohon maaf ya. Selalu. Maaf nggak cukup Pak. Itu harus ada reformasi mendalam nggak yang akan dilakukan sama Polri Pak? Akan ada reformasi atau hanya 7 orang itu? Ini kan sistemik seluruh polisi. Saat ini saya selaku pimpinan Polda Metro mohon maaf pada masyarakat Jakarta. Pak, ini bukan lebaran Pak, ini publik loh, ini negara loh. Setelah ini mudah-mudahan bisa kita kelola dengan baik. Mantap Mas wartawan. Itu bisa disebut apa namanya Pak? Kemarin sempat ada salah satu anggota dewan ya Pak Syaroni yang kemarin berstatement bahwa masyarakat yang pengen bubarkan DPR adalah masyarakat yang paling tolol sedunia. Masyarakat yang paling tolol sedunia. Dia tuh sadar atau enggak ya? Masyarakat ini adalah bosnya dia. Masyarakat ini yang gaji dia. Dari duit masyarakat yang katanya tolol inilah dia dapat gaji di DPR. Nah, buntut dari omongannya itu, ada salah seorang warga negara Indonesia yang berada di Denmark itu pengen debat sama Pak Syaroni. Gue pikir Pak Syaroni akan terima tantangan debat itu, dan gue kaget ngelihat postingan dia di sosial media sebelah. Dia ngeposting foto mbaknya ya, dan nampaknya Pak Syaroni ini nggak berani debat sama mbaknya. Gue nggak tahu antara nggak berani, antara memang nggak ada mental, atau emang nggak ada isi untuk debat sama mbaknya yang ada di Denmark. Kalaupun yang dipermasalahin adalah jarak karena Bapak Syaroni di Indonesia dan mbaknya di Denmark, ya bisa aja debat secara online. Kan Bapak punya tunjangan komunikasi sebulan 15 juta. Gunain dong. Gak mungkin di rumah Bapak nggak ada wifi. Gak mungkin Bapak nggak ada paket data. Kira-kira nih, kalau Pak Syaroni debat sama mbaknya yang ada di Denmark itu, kira-kira siapa yang menang? Kalau gue sih tutup mata aja ya mbaknya yang menang. Jangan beraninya sama rakyat biasa doang lo. Kemarin bacot lo enak banget lo ngatain rakyat tolol lo. Giliran ditantang nih sama idola gua nih Mbak Salsa, kicep lo. Kicep lo, malu lo. Makanya jadi orang jangan banyak bacot. Lu perwakilan rakyat, harusnya kalau ngomong disaring dulu. Orang punya saringan nih gua kasih seser. Gedek banget gua kemarin songong, giliran ditantang sama idola gue. Kicep lo. Jangan sama rakyat biasa doang lo berani lo. Mana buktinya lo, buktiin integritas lo. Katanya ngewakilin rakyat katanya ya. Giliran ditantang sama rakyat harus berani. Ngecut lo. Gue jambak nih jenggot lo. Katanya nih ya, orang terkaya ya kan, crazy rich. Birak saya biar. Sekarang pertanyaannya, halal nggak duit lo? Menghina rakyat tolol, tapi duit rakyat lu makanin, lu lebokin, lu garesin. Malu orang mah, katanya crazy rich, tapi masih makan duit rakyat. Muka batai kebo itu. Orang malunya, giliran ditantang diem. Medet banget lo. Aku dapat laporan dari wartawan bahwa tim Ahmad Syaroni udah bergerak untuk ke Pamulang. Pamulang itu asal aku di Tangerang Selatan, teman-teman. Jadi keluarga aku masih pada di Pamulang nih. Ahmad Syaroni, sampai kamu berani intimidasi keluarga aku atau ada intimidasi dari teman-teman di parlemen atau pemerintah Indonesia, aku habisin kalian. Ingat ya, aku bukan orang bodoh dan aku bukan orang miskin. Sampai kalian berani-berani mengganggu keluarga aku di Indonesia, akan aku cari support internasional, aku gulingkan kalian. Hati-hati kalian ya. Aku adalah lulusan hubungan internasional dan aku adalah business development yang sangat handal di dunia. Jadi untuk sekedar ngedapetin support dari dunia internasional gak susah buat aku. Anggota Dewan yang sangat terhormat dan crazy rich, saya rasa Bapak sudah melanggar kode etik kehormatan DPR RI.
Di dalam konferensi persnya Bapak bilang adat istiadat, kalau sebenarnya namanya adalah kode etik. Maaf ya Pak, bahasa Bapak salah. Bapak sudah melanggar kode etik, yaitu ujaran kebencian secara publik, menyatakan rakyat tolol 2 kali, dan juga menyatakan di depan televisi yang ditonton oleh anak cucu kita. Bagaimana taris rakyat atau orang yang duduk atas dasar suara rakyat, Bapak telah melanggar banyak kode etik yang sebenarnya juklaknya ada banyak loh Pak. Di dalam PDF kode etik ini, Bapak sudah melanggar banyak sekali aturan kehormatan yang dilanggar. Yang nomor 1 adalah melanggar martabat dan kehormatan DPR RI dengan menyatakan statement-statement pribadi yang dilakukan oleh Bapak sendiri. Kalau misalkan tuntutan bubarkan DPR itu hanya dinyatakan oleh orang tolol, tuntutan tersebut sudah dilakukan 2 kali oleh presiden kita sebelumnya, yaitu yang pertama Presiden Soekarno, yang kedua adalah Presiden Abdurrahman Wahid, ketika DPR memang tidak bisa menyuarakan apa yang harus disuarakan oleh rakyat. Hal itu lumrah di beberapa negara lain, dan hal ini terjadi ketika legislatif dan eksekutif tidak memiliki kepercayaan satu sama lainnya. Apalagi Bapak tahu sendiri bahwa oposisi tidak ada di dalam situasi ini. Oposisi sangat minim di dalam gedung DPR RI kita. Yang kedua, ketika rakyat sedang teriak-teriak di lapangan, bukannya Bapak jawab dengan menenangkan. Nggak cuma Bapak sih. Bapak, Ibu, atau mungkin semua menteri-menteri dan wamen malah mengeruhkan keadaan dengan tidak mengindahkan apa yang terjadi di lapangan. Semarah-marahnya rakyat, harus ada orang yang bisa menjawab, menenangkan, dan juga memberi solusi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? By the way, Bapak ditantangin untuk diskusi sama teman saya. Silakan dong, dijawab. Jangan hanya mingkem saja, dan terus ngeposting. Sebenarnya rakyat Indonesia bisa melaporkan kode etik ini ketika karyawan kita atau mandataris rakyat yang ada duduk di parlemen melanggar kode-kode etik tersebut. Teman-teman bisa download sendiri dan baca secara detail. Ini ada websitenya, ya. Jadi siapapun wakil rakyat kita yang melanggar kode etik tersebut, kita bisa laporkan ke Dewan Kehormatan DPR RI. Saya nggak tahu masih punya kehormatan atau tidak, tapi minimal rakyat tahu apa yang wajar dan apa yang tidak. Ketika rakyat dibilang secara umum tolol secara publik, itu akan dilihat anak cucu kita dan kita dinyatakan bahwa memang orang biasa-biasa seperti kita, orang yang nggak crazy rich seperti kita, dan orang-orang miskin seperti kita, memang rata-rata tolol. Kejahatan verbal di dalam rumah tangga saja bisa dikriminalisasi. Harusnya kejahatan verbal secara umum oleh wakil rakyat harusnya bisa ditindak. Yang kedua, ketika rakyat menyatakan aspirasinya di lapangan, baik secara digital maupun turun langsung di depan DPR, yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah membungkam, menurunkan Wamen Komdiji. Saya juga nggak tahu kenapa Komdiji perlu wakil menteri juga sih ya. Wamen Komdiji menghubungi TikTok dan Meta untuk membungkam suara-suara negatif agar tidak memprovokasi. Ini yang dilakukan ketika pemilihan presiden kemarin kan, yang bersuara dibungkam sehingga 58% merasa pemerintahannya baik-baik saja. Tapi saya nggak akan diam Pak. Saya masih bisa post ini secara gratis, dan mungkin saya juga akan keluar negeri untuk terus ngepost. Saya nggak masalah, dan saya akan terus bersuara. Tapi bukannya menjawab keresahan rakyat, tapi malah menjawab kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk kita tidak berisik. Dan nggak mungkin sekretariat negara itu nggak tahu bahwa minggu ini akan ada demo. Jelas-jelas polisi udah siap semua kok dari tanggal 25. Ya kan? Polisi, TNI semua sudah siap. Dengan gas air matanya yang dibayar oleh rakyat. Nah, tanggal 25 tersebut terus dijalankan oleh Bapak Presiden kita memberikan penghargaan bintang kemuliaan kepada para narapidana korupsi dan juga para pelanggar HAM. Ketika semuanya diberikan selendang, ketika semuanya berfoya-foya di istana, rakyat sedang ditembaki peluru sampai malam hari, rakyat yang pulang kerja masih stuck di jalanan. Apa arti bintang, Mahaputra, Mahadewa, Mahadewi? Apa artinya ketika mereka sedang diselendangkan, rakyat sedang ditembaki? Dan hari ini tanggal 28 Agustus dibilang bahwa TikTok dan Meta tidak boleh menyiarkan ataupun memposting video-video demonstrasi dalam bentuk apapun. Katanya menjauhkan dari provokasi AI. AI nggak bikin apa-apa. Kalau rakyatnya lagi marah, dia akan tetap marah. Jadi jangan pernah bungkam oleh pihak manapun kalau rakyat punya caranya sendiri untuk terus berteriak-teriak. Kalau dia memang tidak mau dengar dan sudah terlalu berisik, jangan kita yang dibungkam, tapi harusnya otak kalian yang dibuka. Ada permasalahan apa sih? Pak Prabowo kayaknya selalu bilang bahwa selalu berpihak pada rakyat, tapi jajarannya kok kayaknya tidak berpihak pada rakyat, ataupun Pak Prabowo malah memang dibikin tuli oleh teman-temannya sendiri di lingkungannya. Apa yang sedang terjadi di istana? Kenapa istana dan juga rakyat terasa ada bolong besar dan bahkan tidak ada yang bisa menjawab dan tidak ada yang bisa mengassign jawaban tersebut, tetapi buka kementerian baru ataupun buka pengeluaran-pengeluaran baru bisa secara instan? Yang terjadi pasti banyak alasannya, dan gue yakin ini semua sudah direkayasa. Di rakyat, kalau punya pemikiran, kamu nggak bodoh, dan jangan mau dibodohi. Kalau tetap bersuara, kita adalah kaum yang memang bisa menerima informasi dan bisa mengolah, dan bisa mencari secara umum. Kita punya referensi luar negeri, dan kita punya referensi Indonesia. Kalau memang PDF-PDF-nya kurang, bisa di-download sendiri. Download sekarang sebelum mereka semua hapus, dan kita bisa lawan dengan public rights. Ketika rakyat terus bersuara dan resistance apa yang terjadi di Perancis berkali-kali, bahwa rakyat akan selalu menang, dari apapun itu, kekuatan absolut sekalipun bisa menang. Dan yang harus dilakukan oleh rakyat adalah resistance, dan tetap lawan. Kalau teman-teman juga bareng sama saya, teman-teman juga terus berjuang sama teman-teman yang terus bersuara lewat digital, bareng-bareng kita tetap resistance, jangan mau dibodohi, dan jangan mau diam, jangan kabur dari Indonesia sebelum masalah ini selesai. Tolong jangan bubarkan kami, nanti kami mau maling uang siapa lagi?
Kami lupa bahwa sebenarnya kami yang tolol. Duh, berisik lo. Dasar tikus tolol. Pergi sana, pergi ke neraka. Oke teman-teman, telah kita lihat dan kita saksikan bersama bagaimana tadi ya beberapa tanggapan daripada netizen berkaitan dengan statement daripada salah satu anggota dewan ya yang mengatakan yang juga sekaligus menanggapi terkait adanya wacana demo besar-besaran untuk membubarkan DPR RI ya yang mana pada saat ini telah berlangsung beberapa hari. Namun kita bahas terlebih dahulu ya, kita fokus terlebih dahulu terkait ucapan daripada Syekh Ahmad Saroni tersebut yang mengatakan bahwasanya orang yang berencana ataupun orang yang berteriak-teriak ingin membubarkan DPR dikatakan dengan perkataan yang selayaknya atau sangat tidak pantas diucapkan oleh salah seorang anggota daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Bukannya mengayomi, bukannya mendengarkan atas aspirasi bagaimana keluh kesah daripada masyarakat. Justru Ahmad Saroni sebagai anggota Dewan ya, yang mewakili daripada suara rakyat malah mengata-ngatain masyarakat itu dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Tadi juga kita di depan sudah mendengarkan sekaligus menyaksikannya di opening pembuka bahwasanya ada salah seorang daripada peneliti menyebutkan bahwasanya Ahmad Saroni ini adalah salah satu katanya ya diduga dalang daripada kerusuhan demo DPR yang kemarin-kemarin tengah viral ya. Ada salah seorang driver ojol yang merenggut nyawa ketika terkepung oleh kerumunan pendemo ya. Dan pada saat ini pihak kepolisian pun dan pada saat ini masyarakat pun mendesak agar dalang-dalang di balik kerusuhan tersebut segera ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Tidak sampai di situ juga ya, pada saat ini masyarakat pun di berbagai wilayah, di berbagai kabupaten maupun kota itu mendemo ya gedung-gedung DPR di daerahnya masing-masing seperti halnya pada saat ini yang terjadi di Makassar, di Kabupaten Bandung, Surabaya dan sebagainya itu tengah melakukan demo besar-besaran menuntut agar kejadian yang pada kemarin malam ya tepatnya pada hari Kamis malam itu telah terjadi tragedi yang sangat memilukan di mana seorang driver ojol merenggut nyawa ketika melakukan ataupun ketika sedang menghantarkan pesanan daripada salah seorang ya customer-nya. Tetapi pada saat itu sang driver ojol tersebut terkepung oleh kerumunan pendemo sehingga beliau mengalami kecelakaan dan menyebabkan hilangnya nyawa sang driver ojol tersebut. Dan pada saat ini semakin marah ya masyarakat terhadap kearogansian para anggota-anggota dewan seperti halnya daripada tanggapan Puan Maharani yang mengatakan bahwasannya silahkan gedung DPR, pintu DPR itu terbuka seluas-luasnya untuk menerima cerita maupun aspirasi daripada rakyat. Pada kenyataannya ya justru ketika masyarakat beribu-ribu ya berjumlah ribuan tersebut bahkan bisa disebutkan ratusan ribu mendatangi gedung DPR justru malah dihadang oleh pihak-pihak kepolisian. Maka daripada itu emosi daripada masyarakat sudah tidak terbendung lagi. Oke teman-teman, kita doakan ya orang-orang yang pada saat ini tengah berjuang apapun yang diperjuangkan oleh mereka dan juga jika kita kemarin mendengar sampai ada korban yang meninggal, kita doakan juga semoga saudara Afan ya kalau tidak salah namanya itu semoga senantiasa diberikan semoga senantiasa diterima iman Islamnya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan semoga senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman terkait video maupun reaksi daripada netizen terkait tanggapannya kepada salah seorang anggota dewan yang melontarkan perkataan yang kasar kepada masyarakat? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar dan di video kali ini cuma sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.